itu masih ada. Nah, ini menunjukkan supaya kita itu tahu ternyata di bawah saya masih ada yang maka saya sombong menurut kalau itu untung masih bisa sekolah SMA tidak tahu sekolah saya orang itu banyak jangan saya untung saya coba berdiri ya pasti sampai itu kalau merenungkan ya pasti sampai akan bersyukur ya ternyata saya itu masih nikmat bisa sekolah bisa lulus ya kan bisa mangan enak sing liyane itu sing bingung nggih mangan saiki ono dari minum besok untuk ada enak tinggal sekolah dulu dimanfaatkan dengan makanya gini Rek di Al-Quran itu dikatakan hal yastawil ladina ya'maluna ta'malu apakah sama orang-orang yang berilmu orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu sama enggak? Di Al-Quran itu dijelaskan apakah sama antara orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu. Ini pertanyaan sama atau tidak? Yang jelas secara logika tidak akan sama. Ya akan sama, mungkin sama gitu loh. Ya akan sama. Kenapa saya katakan hal di situ bukan pertanyaan, tetapi hal di situ adalah nanti tidak akan mungkin sama. Tidak mungkin. Kok itu tidak sama Pak? Oke, dari sikap perilaku itu tidak akan sama. Orang yang punya ilmu pendidikan itu sikap dan perilakunya tidak akan sama. Kalau saya tidak pendidikan orang-orang anu saja. Ya, sekarang deh orang-orang anu ya. Terus cara ngomongnya itu apa caranya? Orang-orang saya kan kalau beda antara sing tua sing nom, ya kan? Itu cara perilakunya. Ya, cara sikapnya juga berbeda. Cara sikap pada orang yang lebih tua, yang lebih kecil itu pasti berbeda. Itu sih dari segi sikap. Dari segi cara pandang, cara mandangnya, cara memikirkan itu pasti berbeda. Lewat sing nggak ada pendidikan, langsung kerja, langsung rapi, sing penting duit. Nah, tapi sampai enggak. Mungkin kalau ada yang sukanya, nasib saya itu kalau uang gampang kayak golekan. Saya ini golek punya ngomong. Tapi derajat seseorang, ya kan, martabat itu berbeda. Ya, kesuksesan itu pasti yang pertama harus pakai ilmu. Gak ada kesuksesan itu tanpa ada suatu ilmu. Ya, sampai ingin sukses terkait masalah dunia harus punya ilmunya. Sampai ingin sukses masalah dagang harus punya ilmu. Kocok langsung dagang, itu bangkrut. Ya kan, harus observasi, harus lihat, harus tanya. Ya kan, itu langsung dagang. Ini pasar harus pas, ya sampai dolar. Apa istilahnya? Dolar kan harus sesuai dengan konsumennya. Itu harus ada ilmunya. Karena mari ilmu itu bisa memasarkan. Saya ingin lebih lanjut lagi, maka harus online. Bagaimana cara online-nya? Pemasaran bagaimana datanya ya online. Maka ini sama. Ya sekarang makanya butuh. Maka kata Imam Syafi'i itu punya alaihi ilmi. Man arada akhirah alaihi ilmi. Itu kan penting. Maka ilmu itu sangat penting. Maka ada suatu makalah itu al-ilmu nurun. Ilmu itu cahaya. Maksudnya apa? Gini lah Ren. Sampai lagi kan hidup di dunia. Ya. Di dunia ini kan bermacam-macam. Bermacam-macam aneka sembarang misalnya. Ya ono masih orang enggak. Kalau kita
ibaratkan kalau ke sawah di malam hari kan butuh setolok cahaya. Nah, ilmu ini yang menuntut sampean itu supaya sampean itu sesuai dengan rel, sesuai dengan syariat, sesuai dengan apa yang diberitakan oleh Allah dan Rasulnya. Nah, sekarang Pak, itu makanya butuh ilmu. Maka ilmu itu adalah cahaya. Ilmu itu adalah kendaraan sampean untuk meraungi kehidupan ini. Supaya apa? Supaya punya kendaraan. Jadi kendaraan kan butuh. Nah, itu ada ilmu. Nah, ilmu toh tanpa ada suatu akidah yang kuat, iman itu juga bahaya. Maka butuh keren. Keren itu apa nih? Akidah, iman kita. Jangan orang koruptor, ya pinter ilmu, korupsi, pinter, tapi imannya itu kurang. Nah, itu tidak keren bisa korupsi. Saudara, ya kan, kemudian kelarang. Itu kan imannya kurang, ilmunya itu juga. Tapi kerennya tidak Allah. Belum. Ya, paham ya? Paham ya? Oke, di situ maka penting, maka tawadu dalam berpuasa ini dilatih kita untuk merendahkan diri, mengingatkan kita, ternyata masih banyak orang-orang yang kekurangan, masih bisa tidak makan. Akhirnya supaya apa? Supaya kita merasakan ketika ada orang lapar gak makan setengah hari, ya apa rasanya? Ya apa rasanya? Nikmat ternyata. Nikmat, menteri buku maghrib. Kapan maghrib ini? Kan ini sampai ya besok. Pas maghrib makan apapun. Ya, itu sampai ya. Itu rasa supaya kita merasakan bahwa akhirnya dengan puasa itu kita akan bersifat rendah hati. Bisa dong? Oke. Dari pas ketemu huruf kok. Kok itu apa? Ya. Kok itu adalah kona. Ya, kona itu nerima ketentuan apa yang Allah berikan, nasib. Ya, kita harus menerima apa yang ditetapkan oleh Allah. Karena apa? Allah itu pasti akan memberikan ketetapan yang baik untuk hambanya sesuai dengan kemampuan hambanya. Berarti sampai ya sekolah ini itu sudah ketetapan, sudah takdir. Maka kita harus menerimanya. Karena apa? Ini yang terbaik. Mungkin dari sekolah ini sampai akan menjadi orang yang sukses. Ya kan? Tidak dengan orang yang sukses itu sampai ya nanti tidak akan sombong. Gitu loh. Kenapa? Dari awal sampai tutupan. Ada nyobong apa sekolah SMA gitu loh kan? Dari situ ketika sampai sukses, berarti disitulah sampai punya hero nanti akan membangun sekolah yang mana lagi sekolah saya harus tidak sama seperti ketika saya sekolah gitu loh ya. Beda kalau dia itu dari awal dibangun dari dengan fasilitas yang terpenuhi. Makanya orang-orang sukses akan dari hasil itu dari lahir dari orang-orang yang melarang, orang-orang yang diterpa. Iya kan? Tadi dari Pak tadi yang Munir, Pak Munir ngomong sama Mang ngomong, tapi siapa itu? Ada apa? Artinya semua. Ya sama lihat ya. Orang-orang yang sekarang terkenal Bob Sadino, tahu Bob Sadino? Siapa ya ini? Nabi Ahmad, kalian tahu orang nggak sampai cek riwayatnya. Dia itu kan semuanya kan nggak ditinggal mati orang tuanya semuanya. Dia menghidup mulai asli sampai kan dari orang-orang bawah. Ya kan? Ya kan? Itu kan dari orang-orang bawah, orang-orang yang melarat. Enggak, cuma cari tapi cari browsing kalau nggak percaya. Saya browsing ceritanya. Jangan langsung ngomong, jangan langsung langsung sukses. Makanya kita itu harus melihat seseorang, lihat dari prosesnya, jangan lihat yang tidak jadi. Sekarang wali kota, itu wali kota ya, keliru. Lalu prosesnya bagaimana gitu
nggak langsung ngilang. Oh iya, prosesnya itu panjang. Berarti orang-orang dari bawah. Ya, karena apa? Orang-orang yang di bawah itu sudah dilatih dari kesabaran, ya kan? Sabar, bulat, telaten. Nah, dari bulat, telaten dan semangat. Akhirnya itulah dia akan sukses. Ini loh, makanya sama seperti ini itu potensi sukses itu sangat besar. Gitu loh. Yang penting kita harus semangat, bulat, telaten. Jangan putus asa. Itu intinya gitu. Ya. Makanya Allah itu menciptakan manusia ini pasti sukses, pasti sukses. Karena kenapa saya katakan itu? Let's say kok melarang, berarti terowongi tinggi. Berarti tidak bisa ya, kerja keras. Sampai punya potensi, gitu loh, masih muda, punya potensi sampai umur 35. Ya Pak, semangat untuk kreatif pakai, tergantung sampai usaha muda. Ya kan? Karena apa? Manusia katanya Allah itu perasaan kamu itu sesuai dengan hamba. Anabudi di abdi. Katanya Allah gitu. Bagaimana hati kursinya seperti ini? Saya itu tergantung dari prasangka hamba. Hamba itu prasangka dia itu sukses. Saya akan kata orang yang jadi orang sukses, orang kaya, punya pabrik, insya Allah sampai punya. Tapi ya gitu, harus dengan mudah ikhtiarnya harus maksimal, nggak mungkin. Sampai cerita-cerita orang sukses sampai buka itu dari bulan dari yang biasa, nggak ada cerita yang gitu. Itu sering pengusaha, orang-orang yang alim, Imam Syafi'i, ya kan? Yes, sing kira toko ini yang akhir itu tadi orang-orang kan? Kau yang coba sampai takut cerita dari mana? Sekarang ini deh. Ya kan? Nah itu kan dari diterpa. Maka orang-orang sukses itu harus diterpa dengan terpaan yang kuat. Supaya apa? Nanti kalau sudah besar, hembusan terpaan itu sudah terbiasa. Sudah digembleng. Jadi orang sukses itu biasa. Sehingga dengan ketika orang sukses sampai itu akan lebih dermawan. Itulah ini yang kita penting. Maka sampai itu bersyukur. Ya kan? Adanya Allah. Dari syakartum la azidan. Berarti sampai itu bersyukur maka Allah akan menambahkan nikmat. Intinya gitu. Ya. Iya Pak. Jelas. Jelas. Qanaah. Yang jelas Allah itu pasti memberikan ketentuan yang baik untuk hambanya. Jika begitu Allah memberikan yang tidak baik. Itu yang harus kita mengerti. Qanaah. Yang kedua kalau yo kira-kira hati-hati ya. Hati-hati. Ada kuis sebelum kemarau. Hah? Ini ada satu takwa. Tadi saya sudah jelaskan takwa. Ya, tadi tak itu apa? Kawan saya. Acung ya, acung ya. Tawadu itu artinya. Oh ya, terima kasih. Oke. Siapa yang tahu atau dua ini membacakan dasar bahwasanya Allah, orang yang paling mulia itu di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Ayat Al-Qur'annya apa? Ada yang tahu? Ismari. Ada yang tahu? Dasarnya ayat Al-Quran tadi yang sudah dibacakan. Ayat Al-Quran kewajiban berpuasa dibacakan. Iya. Iya enggak apa-apa. Ya, saya nggak salah. Sudah keluar. Masya Allah. Itulah yang pengen dari saya.
Lanjut ke huruf waw. Waw tadi adalah warok. Ya, warok atau wirai. Berhati-hati. Ya, makanya ketika kita berpuasa maka lisan kita juga berhati-hati. Menjaga lisan kita supaya gak kerasa Allah, supaya pahala puasa kita itu tidak berkurang. Ya, karena kan gitu. Tapi tidak berhati-hati ya sekarang jadi totalan dulu nanti. Totalan perhitungan. Tapi kan gitu, dalam kita berpuasa kan berhati-hati dalam berbuat tindakan, jangan sampai merugikan orang lain, jangan sampai perkataan kita menyakiti orang lain. Perilaku kita jangan sampai melakukan kemaksiatan. Ya, nah itu latihan. Ya, latihan kita. Oke, itu termasuk latihan. Latihan. Ya. Maka di bulan puasa ini kita itu selalu berhati-hati, supaya berhati-hati dalam bertindak, bersikap dan berucap. Itu ya. Itu makanya supaya la'allakum tattaqun itu wow. Yang terakhir ya itu apa? Terakhir. Ya itu terakhir ya itu apa? Yakin. Iya, yakin. Ya kan yakin. Yakin. Sebagai umat Islam kita yakin kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah pasti akan memberikan ketentuan yang terbaik untuk hamba-Nya. Harus yakin. Ya, Islam itu harus yakin kepada Allah. Pasti Allah memberikan yang terbaik. Gak mungkin Allah memberikan yang tidak terbaik untuk hamba-Nya. Gak mungkin. Ya kan? Gak mungkin dong. Pasti Allah akan memberikan suatu jodoh yang baik. Pasti. Sesuai dengan orangnya juga. Ya, biasanya jodoh itu termasuk cerminan dari kita. Berarti jodoh kita itu tidak luput dengan ya seperti kamu itu, perilaku dan perbuatan seperti itu. Iya, sing rasa-rasa koyo seneng kayak ngono itu bodoh ae, sesuai kan. Berarti Allah itu maha adil gitu. Secara pacaran ya paling calonnya ya pertama di pacaran. Ya saya kan ngono. Hah? Apanya? Masa gak ada? Gak ada. Gak tahu. Oh gini. Pacaran kan istilahnya itu kan istilah bahasa bukan bahasa. Arab ya. Itu nggak ada istilah pacaran. Istilah itu nggak ada. Yang ada kan sekarang. Apa kok pacaran itu? Tak tahu pacaran bahasa apa itu, bisa dicek. Yang jelas dalam Islam itu nggak ada pacaran. Yang istilahnya itu utama apa bahasa? Ta'aruf ya ada ta'aruf. Masya Allah. Ya ta'aruf. Setelah ta'aruf baru titik ya hubungan nikah. Kalau sampai itu benar-benar sudah ada cewek ya kita harus ta'aruf ke rumahnya. Kita boleh sampai ke sini loh. ya berarti seorang laki-laki dan perempuan itu wajar kalau suka. Laki-laki suka ke perempuan, perempuan suka kepada laki-laki, itu sudah manusiawi, ya kan? Ya, sih nggak wajar itu laki-laki suka sama laki-laki, nggak wajar, perlu diperiksa itu. Itu wajar, lah. Iya wajar, maka di sini Islam datang. Islam datang apa dengan pernikahan? Ketika ada seseorang lawan jenisnya supaya itu halal. ya sampai puasa orang puasa
Anggota. Ini soal Oh. oke. Masa ini kabeh? Nggih. Sekarang saya tanya, buat apa itu puasa itu? Kan tujuannya, ya itu kan pengertiannya. Saya kan harus tahu. Ketika kita melakukan sesuatu, maka kita itu harus ada tujuan. Kita sholat. Kenapa orang itu sholat, tapi kok tetap melakoni elek, tetap poso, tetap berarti melakukan elek karena tidak tahu akan tujuan dan maksudnya. Ini bahaya. Jangan akhirnya sholat hanya sebagai kewajiban, bukan sebagai kebutuhan. Poso itu hanya melok-melok supaya enggak diseni wong tua, kan gitu. Daripada enggak poso, jangan itu pun kadang-kadang mau jalan itu kadang-kadang bahaya. Berarti ketika masih seperti itu, berarti dia itu tidak tahu maksud dan tujuan. Kenapa? Menyuruh kita diwajibkan pasti kan Allah kan memerintahkan sesuatu itu pasti ada tujuan dan maksud, dan semuanya itu pasti ada manfaatnya, hikmahnya. Gak mungkin Allah itu memerintahkan tanpa ada maksud dan tujuan. Yang jelas manfaatnya itu untuk hambanya, gak mungkin untuk Allah. Kalau mungkin semua kewajiban yang diperintahkan oleh Allah itu semuanya tujuannya, manfaatnya kembali kepada hambanya, kepada umatnya, ya kan? Karena apa? Allah itu tidak butuh sosok sampean, Allah itu tidak butuh sholat sampean, ya kan? Sholat sampean, karena Allah itu maha tinggi, maha besar, segalanya, maha suci. Makanya ketika sampai melakukan maksiat, Allah tetap suci gitu loh, tauhid. Itu harus kita pahami. Maka kita harus tahu akan kenapa Allah itu Allah memerintahkan kita puasa. Tahu ayatnya? Ya, terkait itu. Ya. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Diwajibkan atas kamu untuk diwajibkan atas kamu siam Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Berarti ini khusus yang beriman. Ya kan? Harus beriman kepada Allah. Berarti orang selain Islam, selain itu apa? Itu puasa. Ini hanya orang-orang yang beriman. Makanya iman itu ada di hati. Iman itu, pengertian iman itu apa? Pasti bil qalbi. Ya, iman itu ada di hati. Maka seseorang itu tidak tahu mana imannya yang sempurna dan benar-benar atau enggak. Maka butuhlah suatu ujian. Ya, gak seenak-enak sampai itu cukup la ilaha illallah, asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sudah cukup, tapi harus diuji. Tidak semata-mata cukup mengucapkan, tapi Allah juga harus menguji teman-teman iman atau orang. Nah, maka di dunia ini adalah ujian. Dan sampai kuat iman ini, insya Allah sampai akan melakukan perintahnya. Ya, akan kuat meskipun godaannya apapun akan kuat. Saya tidak paham itu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam, diwajibkan atas kalian, ya kutiba alaikumus syiyam, diwajibkan atas kalian atas yang berpuasa. Dengan usia kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan umat-umat yang terdahulu. Berarti umat-umat yang terdahulu, rasul-rasul yang terdahulu, nabi-nabi terdahulu juga melakukan puasa sama, tapi dengan syariatnya berbeda. Dalam seorang mulan, ya bang, iya, Nabi Musa punya syariatnya puasa.
bisa juga kosong, tapi kan caranya juga berbeda-beda. Kalau dalam Islam, dalam Nabi Muhammad berarti kosongnya 1.000 bulan. Oke, nah, berarti tujuannya apa Allah mewajibkan ini? Nah, ayat terakhir ini la'allakum tattaqun. Pertama kepada Allah, berarti tujuan hikmah kita ini dalam satu bulan ini kita berpuasa supaya apa? Nanti ketika menempuh setelah bulan Ramadan, yakni 11 bulan, supaya kita ketakwaan di bulan Ramadan ini terus berlanjut di 11 bulan. Nah, gitu loh, Rek. Ya, yang asal mulanya ya poson kan antara tidak poson beda maksiat. Nah, terus cara ngerasanya ya paling tidak pati akeh. Biasa tetepan. Sampai akeh nopo, krono kok males. Terus ketok males, terus kan itu akhirnya udah luwe. Nah, supaya itu terus dilakukan di bulan-bulan setelahnya. Terus Al-Qur'an nih. Jadi kalau bulan Ramadan itu akeh terus Al-Quran. Dan setelahnya itu juga sama. Makanya puasa ini termasuk adalah tarbiyah, latihan, pendidikan, tarbiyah apa ya sebenarnya pendidikannya Allah untuk para umatnya. Supaya apa? Supaya nanti di bulan-bulan setelahnya itu bisa kita latih, bisa kita biasakan. Yang biasanya bangun malam, ya kan? Biasanya kan tak tahu kami begini namanya. Orang saya itu kami begini, jam dulu, tahu. Terus pun tak sholat. Nah, ya kan? Di sahur kan ya. Ya, nanti bulan saya kami begini kayak sholat harus ditambahi, ya kan? Itu harus dibiasakan. Maka intinya puasa Ramadan ini termasuk pendidikan Allah kepada umatnya supaya apa? Kebiasaan-kebiasaan yang baik di bulan Ramadan ini itu dibiasakan di bulan setelahnya. Kira-kira itu penting, supaya sampai bertakwa. Takwa itu apa? Manusia tahu takwa? Takwa itu apa? Takwa itu apa? Tadi sudah dijelaskan di antaranya itu. Minta Allah dan menjauhi larangan. Ya, oke, sebelum ke situ, maka bedanya antara manusia dengan makhluk yang lainnya atau dengan manusia yang lain itu kan bedanya adalah ketakwaan. Ya kan? Tuh. Ya. Kalau sapi antara burung ini mahalan mana? Sapi atau burung? Nah, oke, sampai segitu ya. Tak kunci jawaban itu mahalan sapi daripada burung. Pak, burung sing larang apa? Burung sing larang apa, Pak? Murah ya, Pak ya? Murah. Ya. Murah. Padahal dagingnya ono ora. Nah, sapi lek kurus regane piro? Murah apa enggak? Nah, larang lek kamu tambah larang. Oke, tapi kalau murah, kalau sudah dilombakan harganya murah, sapi larangan di. Oh, ketoro enggak sampai dapat tak tahu ngiku mantuk sini. Kalau sudah ya kan? Lomba juara satu. Bagiannya apa? Iya. Ada bahasanya. Harganya larang di sana. Harganya juga larang enggak? Harganya mahal apa enggak? 100-an loh. Aku sampean. Berarti burung itu tidak dilihat gemuk dan tidaknya kan? Nah, tapi kalau sapi itu dilihat gemuk dan ya dilihat gemuknya. Kalau kurus ya murah, kalau gemuk mahal. Ya. Oke. Sekarang burung itu dilihat apanya? Tidak dilihat dagingnya, tapi suaranya.
suaranya tambah enak berarti. Wah, apakah manusia dinilai dari ilmunya? No. Apa dinilai dari suaranya? No. Suaranya enak, koli enak, enggak, gitu kan? Tapi yang dinilai kata itu adalah inna akramakum indallahi atqakum. Ternyata ketakwaannya yang membedakan kita dengan yang lain itu adalah ketakwaannya toh. Biarlah takwaan ganteng elek nasab nasib kejahatan dan yang bedakan adalah ketakwaannya. Maka yang paling mulia di sisi Allah nanti itu adalah takwaan. Jelasnya gitu. Ya, takwa. Maka ini yang perlu kita latih. Ya, supaya kita itu lebih dekat kepada Allah. Makanya iya, takwa. Jauhkan larangannya. Paham ya? Berarti yang membedakan kita adalah Ketakwaan. Ya, isi dompet. kamu ini ya. Karena maklum ini. Oke. Berarti ketakwaan. Tadi tujuan puasa itu adalah supaya kita menjadi manusia yang bertakwa. Oke, sekarang kita preteli dulu takwa. Takwa. Tulisan bisa tulis takwa. Arab. Ayo tulis takwa. Arab. Ayo. Takwa sama Bahasa Arab takwa. Itu bahasa Indonesia. Bahasa Arab. Jawab boy. Sudah bisa baca. Ya anu seret, nggak percaya ini apa? Seret. Gini lah. Takwa, ya betul. Takwa. Nah. Udah berani. Yang pertama takwa itu terdiri dari 4 huruf. Yang pertama tak, kedua kok, wau, nah alif atau iya ya. Tak, sekarang takwa itu berasal dari kata tawadu. Tawadu. Nah, tadi sudah dijelaskan. Tawadu. Tawadu itu apa? Rendah hati. Maka ketika kita berpuasa, ya kan? Ada ya? Lah. Apa artinya kaitan dulu? Kalau pas ini. Ya ini. Ini. Jawabnya gitu ya kalau saya tanya. Ini sekali, Pak. Kok terakhirnya bareng-bareng? Terakhirnya langsung bareng. Ini baik. Wah, maaf ya. Itu apa? Nah, dia Bahrul. Mati. Ini ya. Ini kan pertama. Ya. Berarti kan sudah pernah belajar bahasa Arab. Ini saya punya istilahnya isbriki, istilahnya ini untuk yang seneng-seneng ya, supaya kita tidak jenuh. Nah, kalau saya tanya nanti ini, kaifa halukum ya tilmidi bi khairin, kaifa halukum ya tilmidi bi khairin,
nahnu bi khairin wa nahnu bi hamasatin wa nahnu iman bitarassumin. Gitu ya. Bisa ya? Ditasumi. Kayak ya hamasa itu semangat. Hamasa Asik. Oke, bisa ya? Bareng-bareng ya? Oke. Bisa? Saya tunjukkan lagi. Kaifa halukum ya tilmidi bi khairin. Kaifa halukum ya tilmidi bi khairin. Wa nahnu bi khairin wa nahnu bi hamasatin wa nahnu daiman bi tabassumin. Gitu ya. Tabassum ya. Bisa ya? Oke, saya hitung. Ya Pak, ayo Pak. Wahid isnan salasa. Wahid isnan salasa. Ayo. Ayo. Wahid isran salasa. Kaifa halukum ya tilmidi? Kaifa halukum ya tilmidi? Nahnu bi khairin wa nahnu bi hamasatin wa nahnu daiman bi tabassumin. Bisa ya? Oke, bareng-bareng. Satu, wahid isnan salasa. Wa kaifa halukum ya tilmidi? Kaifa halukum ya tilmidi? Wa nahnu bi khairin wa nahnu bi hamasatin wa nahnu daiman bi tabassumin. Ya, bitabasum ya sudah. Oke. Bisa paham ya? Oke. Ada yang mau? Ini ada dua. Yang belum. Kalau belum nggak usah. Yang sini yang mau bisa mempraktekkan? Ya wes. Nah, ada yang mau? Nggak mau. Saya hitung sampai 5. Kalau nggak mau, saya masuk ke materi. 1, 2, nggak ada yang maju. 3, 4, 5. Oh nggak ada. Ya wes. Oke, kita masuk ke materi. Materi kita kan bulan puasa. Saya hitung ya, kalau nggak ada ya sudah, saya masukkan lagi ke tas. Oke, saya hitung sampai 1, 2, 3. Yang lain ikuti ya. Supaya tidak ngantuk, supaya tidak boring, jenuh. Ya, namanya manusia itu pasti ada sebab jenuh, ada titik jenuhnya. Apalagi kalau sudah kelas 3, ini titik jenuhnya mau sekolah terus males. Itu sudah lumrah, ya kan? Apalagi yang ada yang punya cowok. Ya itu pasti ada titik jenuh. Ya karena apa? Pasti ada titik jenuhnya dan bosannya. Itulah manusia ya. Itulah manusia. Namanya manusia itu ya cepat bosan, cepat senang. Pada hari sepeda motor ya, pada HP awal-awal si anyar ya. Tapi lek HP wis oleh 5 tahun bosan. Ini boleh makanya bagi yang
cewek-cewek jangan tergoda dengan rayuannya buaya darat. Seperti itulah sifatnya. Ya. Betul kan? Makanya seperti itu. Maka gombalan-gombalan itu jangan dihiraukan. Karena itu sifatnya laki-laki. Laki-laki itu adalah sering menunjukkan gombalan-gombalan itu. Ya, pasti. Ya, ini diperhatikan. Tapi cewek itu biasanya ya seneng digombali biasa gitu, suka dipuji, suka diperhatikan. Itu sifat sudah, sifat karakter. Betul enggak? Apalagi diperhatikan. Dia mau kemana? Tadi itu apa belum? Kalau oke, tapi saya nggak bahas itu. Intinya supaya bagaimana